Siklus pendapatan, penjualan dan penerimaan kas. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, Anda harus mampu yang pertama menjelaskan aktivitas bisnis dasar dan operasi pemrosesan informasi terkait yang dijalankan dalam siklus pendapatan tersebut. Selanjutnya, mendiskusikan keputusan penting yang perlu dibuat dalam siklus pendapatan, serta mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus pendapatan dan mengevaluasi kecukupan berbagai prosedur pengendalian untuk menghadapi ancaman tersebut. Pendahuluan. Yang pertama, siklus pendapatan atau revenue cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah dengan pelanggan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Berikut merupakan diagram konteks siklus pendapatan dan diagram arus data tingkat 0 siklus pendapatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan-keputusan penting sebagai berikut. Pertama, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Yang kedua, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Yang ketiga, bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan. Selanjutnya, berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa? Haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? Dan terakhir, bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan. Yang pertama, entry pesanan penjualan. Yang kedua, pengiriman. Yang ketiga, penagihan. Dan yang keempat, penerimaan kas. Perkenalkan, nama saya Melati, BP 1901-0030. Ikhtisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus pendapatan. Ancaman data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengenalan integritas pemesan data, pembatasan akses ke data induk, tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Ancaman pengungkapan tidak diautorisasi atas informasi sensitif. Pengendalian akses enkripsi. Ancaman kehilangan atau penghancuran data, backup dan prosedur pemulihan bencana. Ancaman kinerja buruk, pengendalian laporan manajerial. Pemesanan atau tidak lengkap, tidak akurat, pengendalian entry data, pembatasan akses data induk. Pesanan tidak valid, tanda tangan digital atau tanda tangan tertulis. Piutang yang tertagih, batas kredit autorisasi spesifik. Ancaman kehabisan stok atau kelebihan persediaan, pengendalian. Sistem pengendalian persediaan perpetual, penggunaan kode barang berkode atau RFID, pelatihan, perhitungan fisik pengendalian secara periodik, prediksi penjualan dan laporan aktivitas. Pengungkapan yang tidak diautorisasi atas informasi sensitif, pengendalian akses enkripsi. Ancaman kehilangan atau penghancuran data, backup atau prosedur pemulihan bencana. Memulih barang salah atau kuantitas yang salah. Teknologi kode batang, data RFID, rekonsiliasi daftar pemilihan untuk detail pesanan penjualan. Pencurian persediaan, pembatasan akses fisik ke persediaan. Ancaman kesalah pengiriman, pengendalian pembatasan akses fisik ke persediaan, dokumentasi seluruh transfer persediaan, teknologi RFID dan kode batang. Perhitungan fisik persediaan secara periodik dan rekonsiliasi terhadap kuantitas tercatat. Kegagalan untuk menagih, pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman, rekonsiliasi secara periodik atas faktur dengan pesan penjualan, kartu pengambilan dan dokumen pengiriman. Kesalahan penagihan, konfigurasi sistem untuk memasukkan data berharga secara otomatis. Pembatasan akses dari data induk berharga, pengendalian edit entry data, rekonsiliasi dokumen pengiriman. Kesalahan posting dalam piutang, pengendaliannya, pengendalian entry data, rekonsiliasi total batch, pengiriman laporan bulanan kepada para pelanggan, rekonsiliasi buku pembantu piutang di buku besar umum. Ancaman memo kredit yang tidak akurat atau tidak valid, pengendalian pesan tugas autorisasi memo kredit baik di re-entry pesan penjualan ataupun
pembayaran rekening pelanggan, konfigurasi sistem atau memblokir memo kredit kecuali atau dokumen dikasih tidak sesuai dengan pengembalian barang rusak atau otorisasi spek manajemen, pencurian kas, pengendaliannya, pemisahan tugas, penggunaan EFT, PD, dan petik uang logbook untuk minimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai, persetujuan segera di batas seluruh pengecekan pelanggan dan lain. Masalah arus kas, pengaturan petik uang, EFT atau kartu kredit, diskon atau pembayaran segera di pelanggan, anggaran arus kas. Entry pesan penjualan, siklus pendapatan dimulai dengan menerima pesan dari para pelanggan. Proses entry penjualan mengharuskan 3 langkah. 1. Mengambil pesanan langganan. 2. Mengecek atau menyetujui kredit pelanggan dan mengecek ketersediaan pesanan. Mengambil pesanan pelanggan, data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan, biasanya sebuah formulir elektronik. Cara lain bagi pelanggan adalah menggunakan data interchange untuk mengirimkan pesan secara elektronik dan format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesan penjualan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Septiana, BP 19010028. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang entry pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dengan menerima pesanan dari para pelanggan. Proses entry pesanan penjualan mengharuskan 3 langkah, yaitu yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Yang kedua, mengecek dan menyetujui kredit pelanggan. Yang ketiga, mengecek ketersediaan persediaan. Mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan, biasanya sebuah formulir elektronik. Cara lain bagi pelanggan adalah menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Persetujuan kredit. Batas kredit atau kredit limit adalah saldo rekening maksimum yang diizinkan manajemen untuk seorang pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalunya dan kemampuan untuk membayar. Jadi, untuk pelanggan yang sudah ada, persetujuan kredit hanya melibatkan pengecekan file induk pelanggan untuk memverifikasi adanya rekening, mengidentifikasi batas kredit pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah dari pesanan plus saldo rekening terbaru tidak melebihi batasnya. Proses ini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Pengecekan ketersediaan persediaan. Tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan, sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Pengiriman. Proses ini terdiri atas 2 langkah, yaitu yang pertama memilih dan mengepak pesanan, yang kedua mengirimkan pesanan. Mengambil dan mengepak pesanan. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Diagram arus data tingkat 1, yaitu pengiriman sebagai berikut. Ancaman dari pengiriman. Risiko pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah, pengendaliannya sebagai pemindai kode batang dan RFID, teknologi pergudangan otomatis. Selanjutnya, ancaman yang terjadi yaitu pencurian persediaan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu persediaan harus disimpan dalam sebuah lokasi aman dengan akses fisik yang Selanjutnya, ancaman yang terjadi yaitu pencurian persediaan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu persediaan harus disimpan dalam sebuah lokasi aman dengan akses fisik yang terbatas. Yang kedua, seluruh transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. Yang ketiga, penggunaan teknologi komunikasi nirkabel dan label RFID. Yang keempat,
rekonsiliasikan secara periodik perhitungan fisik persediaan di tangan. Mengirim pesanan. Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirimkan ke pelanggan. Setelah petugas menghitung barang yang dikirim dari gudang, nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan kuantitas dimasukkan menggunakan terminal online. Proses ini memperbarui kolom kuantitas di tangan dalam file induk persediaan. Proses ini juga menghasilkan sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dari bill of lading. Slip pengepakan atau packing slip mencantumkan kuantitas dan deskripsi setiap barang yang disertakan dalam pengiriman. Bill of lading atau konsumen adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang dalam transit. Perkenalkan, nama saya Atika Putri, BP 19010025. Pesan yaitu pencurian. Cara pengendaliannya rekonsiliasi yang teratur atas informasi mengenai pengiriman dengan pesanan penjualan. Kesalahan pengiriman. Sistem RFID dapat menyediakan informasi secara real-time mengenai status pengiriman sehingga dapat menyediakan informasi tambahan mengenai kemungkinan penundaan, kode batang dan label RFID. Pengendalian entry. Sistem ERP harus dikonfigurasi untuk memblokir jalur barang pada pesanan penjualan setelah dokumen pengiriman dicetak. Penagihan. Penagihan faktur yaitu penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangat penting. Aktivitas yang terlibat hanyalah sebuah informasi yang proses aktivitas yang mengemas ulang dan meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini memerlukan informasi dari departemen pengiriman yang mengidentifikasi barang dan kuantitas yang dikirim dan informasi mengenai harga dan setiap persyaratan penjualan khusus dari departemen penjualan. Sebuah sistem akuntansi yang didesain dengan baik dapat mengeliminasi seluruh kebutuhan untuk membuat dan menyimpan faktur, setidaknya dengan pelanggan yang memiliki sistem yang sudah canggih. Ancamannya, kegagalan penagihan. Cara pengendaliannya, pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan dokumen pengiriman dengan faktur penjualan untuk menghasilkan laporan pengiriman yang fakturnya belum dibuat. Kesalahan penagihan, memiliki sistem yang memuat data yang tepat dari file induk harga, membatasi kemampuan dari pegawai untuk membuat perubahan data tersebut. Pemeliharaan piutang. Fungsi bagian piutang yang melapor kepada kontrolir menjalankan dua tugas utama, menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan, dan berikutnya mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Tabelnya ada di sini. Penagihan faktur, terdapat entry pesanan penjualan, sistem buku besar dan pelaporan, pembaruan piutang, mailbrom, pelanggan, dan pengiriman. Dua cara dasar untuk memelihara piutang adalah metode faktur terbuka dan saldo maju. Dalam metode faktur terbuka, pelanggan biasanya membayar berdasarkan setiap faktur. Biasanya 2 salinan faktur dikirimkan ke pelanggan yang diminta untuk mengembalikan satu salinan dengan pembayaran. Salinan ini adalah dokumen yang dapat dikembalikan kembali yang disebut sebagai nota pengiriman uang. Pembayaran dari pelanggan kemudian diterapkan dengan faktur-faktur tertentu. Sebaliknya, dalam metode saldo maju, para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukannya berdasarkan pada setiap faktur. Laporan bulanan mencantumkan seluruh transaksi, termasuk penjualan dan pembayaran yang terjadi selama sebulan yang lalu dan informasi atas saldo piutang terakhir pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisti Yulianisa, BP 19010014. Ancaman. Satu kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan. Pengendaliannya, pengecekan edit entry data total batch dapat menyediakan sarana tambahan untuk mendeteksi kesalahan posting, mengirimkan laporan rekening bulanan kepada setiap pelanggan,
memverifikasi akurasi perbaruan terhadap piutang yang terdapat di rekonsiliasi catatan piutang buku besar pembantu dengan buku besar umum. 2. Menerbitkan memo kredit untuk menghapus saldo rekening untuk seorang teman atau untuk menutupi pencurian kas. Pengendaliannya, pemisahan tugas yang tepat sistem ERP harus dikonfigurasikan untuk memblokir memo kredit yang tidak ada di dokumen tervalidasi yang barang tersebut telah diretur oleh pelanggan. Penerimaan kas. Oleh karena kas dan cek pelanggan dapat dicuri dengan mudah, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko pencurian. Fungsi piutang tidak harus memiliki akses fisik terhadap kas atau cek. Sebaliknya, kasir menangani pengiriman uang pelanggan dan menyetorkannya ke bank. Teknologi informasi dapat menyediakan efisiensi tambahan dalam penggunaan peti uang. Dalam sebuah pengaturan peti uang elektronik atau electronic lockbox, bank secara elektronis mengirimkan informasi pada perusahaan mengenai nomor rekening pelanggan dan jumlah yang dikirimkan setelah bank menerima dan memindai cek-cek tersebut. Beberapa ancaman serta pengendaliannya. Yang pertama, pencurian kas. Pengendaliannya yang pertama yaitu pemisahan tugas orang menangani setoran pembayaran dari para pelanggan seharusnya tidak memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Membuat atau mengotorisasi memo kredit, merekonsiliasi rekening bank. 2. Penggunaan EFT, VID, dan peti uang lockbox untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai. 3. Mendapatkan dan menggunakan sebuah UPIK untuk menerima pembayaran EFT dan VID dari para pelanggan. 4. Segera setelah membuka surat, membuat daftar seluruh pembayaran pelanggan yang diterima. 5. Persetujuan yang segera dan terbatas atas seluruh pengecekan pelanggan. 6. Memiliki 2 orang yang membuka seluruh surat yang mungkin berisi pembayaran pelanggan. 7. Penggunaan mesin kasir. 8. Setoran harian dari seluruh penerimaan. Yang kedua itu masalah arus kas. Pengendaliannya, 1. Pengaturan peti uang EFT atau kartu kredit. 2. Diskon atas pembayaran segera dari pelanggan. 3. Anggaran arus kas. Skema EFT dan FAD. Data pengiriman uang format EAD. Pertama, perusahaan A ke perusahaan B, disebut juga dengan EAD. Perusahaan A ke bank perusahaan A, instruksi pembayaran. Dan perusahaan B ke bank perusahaan B disebut dengan format ACH, yaitu dengan transfer dana. Perusahaan B itu informasi penerimaan. Perusahaan A ke bank perusahaan A disebut juga instruksi pembayaran. Yang kedua itu VD, perusahaan A, data pengiriman uang dan instruksi pembayaran itu ke bank perusahaan A. Sedangkan perusahaan B, data pengiriman uang dan informasi penerimaan ditransfer dari bank perusahaan B. Bank perusahaan A mentransfer ke bank perusahaan B, data pengiriman uang dan dana. Ringkasan. Sistem akuntansi sebuah organisasi harus didesain untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dengan 4 aktivitas siklus pendapatan dasar. Entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas yang dijalankan. Sistem akuntansi tersebut juga harus menggabungkan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk menanggulangi ancaman seperti penjualan tidak tertagih, kesalahan penagihan, dan hilangnya atau penyalahgunaan